Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Marilah terlebih dahulu kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri dan kita awali perayaan Ekaristi Minggu Biasa ketiga dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudaraku yang terkasih, selamat sore. Gimana kabar Anda sore hari ini? Luar biasa. Gimana kabar Anda sore hari ini? Syukur pada Allah. Saudaraku terkasih, dalam Ekaristi ini nanti kita akan diingatkan bahwa
Roh Allah, Roh Tuhan ada pada diri kita. Lalu juga apa maknanya jika Roh Allah itu ada dalam diri kita, ada dalam hidup kita sehari-hari? Maka untuk mempersiapkan Ekaristi yang demikian, awal sekali mari kita merendah di hadapan Allah. Kita buka diri kita lebar-lebar agar Roh Allah yang hadir di tengah-tengah diri kita, di tengah-tengah kita hari ini sungguh-sungguh masuk dengan leluasa mengisi ruang-ruang batin kita. Kita hening sejenak mempersembahkan diri kita, membuka hati diri kita pada Allah, sembari juga mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang membawa kabar gembira bagi umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang berulang kali diwartakan para nabi. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang dicurahkan kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatan-Mu. Kami mohon anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putra-Mu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bagian-bagian kitab Taurat telah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Pembacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat. Pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang.
Pada waktu itu, ia membuka kitab itu. Semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, Amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus
kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi ada banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, selamat sore. Sepertinya khotbah saya agak panjang, jadi silahkan siap-siap untuk duduk santai begitu ya. Saudaraku terkasih, hanya sebuah cerita saja ya. Saya itu sangat mengidolakan salah satunya ya, Paus Fransiskus. Maka ketika saya bepergian dan melihat di rak buku toko itu ada buku tentang beliau, kalau uang saku masih gitu ya, biasanya saya comot gitu. Mengapa saya tertarik dengan beliau? Dan salah satu yang saat ini sedang saya baca beberapa hari ini adalah buku tentang beliau, tentang gagasan permenungan dari beliau, dari Paus Fransiskus. Judulnya itu Nama Allah adalah belas kasih, gitu ya. Ditulis oleh seorang reporter, oleh seorang jurnalis, namanya Andrea Tornielli. Kalau saya mengamati, saudaraku terkasih ya, ada yang sedemikian khas dari seorang paus ini, ya, yakni bahwa dia ini mudah tersentuh, mudah tergerak, mudah terpesona, mudah kagum gitu ya, sangat mudah mengagumi.
pada sesuatu hal yang kecil, pada sesuatu hal yang sederhana yang mungkin oleh kebanyakan orang itu diabaikan. Beliau sangat memberi perhatian itu. Nah, maka dengan hal-hal kecil yang sederhana, yang mungkin tidak menarik, tapi beliau melihat bahwa sesuatu yang kecil yang tidak diperhatikan oleh orang itu sedang tumbuh, itu punya potensi untuk berbuah, walaupun awalnya kecil dan menarik begitu ya, maka Paus ini akan menerimanya, akan menghargainya, dan sungguh-sungguh akan memelihara dengan kesabaran, dengan kemurahan hati, dengan penuh belas kasih. Itu yang saya amati begitu ya, dari beberapa yang saya simak di buku-bukunya. Gambaran sederhananya, contoh kecilnya ya, kecil-kecil ya. Ketika beliau masih di paroki berkarya di daerah Brasil gitu ya. Pada Natal ada seorang mama-mama, ibu-ibu. Dia tahu siapa dia. Dia adalah seorang ibu single parent gitu ya, sendirian dan harus merawat anaknya. Karena keterbatasan ekonomi, dia harus melacurkan diri. Dan betapa Paus ini juga sangat menghargai dia sebagai seorang ibu. Maka tiap hari Natal dia dapat jatah itu, kalau di sini tuh kayak apa itu, sembako gitu ya, bingkisan Natal. Dan hari itu dia datang ke pasturan. Lalu dulu masih romo paroki begitu ya. Dia menerima dia. Dan ternyata ibu itu tidak sedang menunggu bingkisan Natal atau mau mengambilnya, tapi hanya mau mengatakan apa? Dia hanya mengatakan demikian. Pastor, saya kesini memang kalau diberi ya saya terima, saya bawa pulang. Tapi yang terpenting adalah saya mau berterima kasih pada pastor. Waktu itu namanya adalah Pastor Bergoglio. Loh, kenapa? Karena pastor memanggil saya tidak seperti orang lain. Pastor memanggil saya senyora, artinya nyonya atau ibu. Dan saya merasa dihargai apa adanya diri saya. Pastor tidak pernah bertanya siapa saya, tetapi menerima apa adanya saya, memberi saya bingkisan yang itu adalah kehidupan untuk anak-anak saya. Maka hari ini saya berterima kasih pastor. Lalu tamu itu pulang. Lalu contoh yang lain. Paus Fransiskus dikenal dengan seruannya, "Who am I to judge?" Siapakah diri saya ini sehingga menghakimi atau mengadili orang lain? Nah, satu kali ya, ada seorang homoseksual datang ke rumahnya, ke pasturan begitu, mau mengaku dosa. Nah, sikap beliau yang demikian dipandang bahwa beliau ini pro dengan homoseksual. Ternyata tidak. Yang dia katakan adalah ketika seorang berdosa datang ke rumah Tuhan dan mau mengaku dosa, siapakah saya ini sehingga harus menghakimi orang yang sudah mau bertobat ini? Maka dia menerimanya, mengampuni dosanya, dan yakin sungguh bahwa benih baik pertobatan itu akan terus bertumbuh di dalam hidupnya. Contoh kedua itu. Contoh ketiga, satu kali ada seorang muda mengaku dosa pada beliau begitu ya. Orang muda ini sudah ragu apakah dosanya itu akan diampuni karena dia sangat sering berbuat dosa, melakukan dosa dan berulang-ulang kali. Tapi hari itu setelah dia mengaku dosa semuanya pada pastor itu, Pastor Bergoglio namanya begitu ya, dia diampuni, menerima absolusi. Lalu dia bertanya, mungkin Romo tidak tahu dosa saya seperti apa sehingga murah hati mengampuni saya. Lalu Pastor Bergoglio, Paus Fransiskus saat ini hanya mengatakan, pergilah pada Yesus dan bertanyalah. Pasti Yesus juga akan mengatakan, dosamu kuampuni dan aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi pastor,
Kalau saya nanti berbuat dosa lagi, datanglah kembali ke sini selama 1 bulan dan kamu menemukan lagi, akan diampuni juga oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah lelah mengampuni, tapi justru manusialah yang seringkali lelah atau ogah minta ampun. Lalu begitulah. Nah, saudaraku terkasih, ya, dalam cerita-cerita sederhana ini tadi, apa yang dihayati oleh Paus Fransiskus dalam kehidupannya atau rentang pelayanannya sebagai hamba Allah, sebagai imamnya, begitu ya. Kita menemukan akhirnya apa sih makna gitu ya, kalau roh Tuhan itu ada padaku, yang hari ini dibaca nasnya oleh Tuhan Yesus. Dan saya yakin seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi ya, mana tadi? Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya, roh Tuhan sungguh ada padaku. Kalau kita mau memaknai saat ini, terlebih dengan pengalaman yang kita dengarkan tadi tentang Paus Fransiskus dan apa yang ia hidupi begitu ya. Kalau roh Tuhan itu ada padaku, maka ada pembebasan, maka ada sukacita, maka ada pengampunan, maka ada penyembuhan, maka ada penyegaran, maka ada penerimaan diri, maka ada kasih, maka hidup sehari-hari ada kemurahan hati, ada kelemah lembutan dan lain sebagainya. Itu tandanya. Maka untuk kita tidak perlu lagi berkoar-koar, hoi hoi, lihat roh Tuhan ada padaku, lihat ada lingkaran. No, bukan tentang itu, tapi adalah tentang hidup sehari-hari di tengah keluarga kita. Sungguhkah roh itu yang memimpin, yang membimbing, yang mendorong kita dalam setiap langkah laku, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, atau yang kita lakukan. Sudahkah didorong oleh roh itu? Dan ya, seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, kalau roh Tuhan itu ada pada diri saya, mendorong saya untuk melakukan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu, untuk berpikir tentang sesuatu, siapakah saya ini? Sehingga dalam keseharian bersama dengan keluarga, dengan karyawan, dengan orang lain, saya sering menghakimi, sering mengadili itu. Maka kalau roh Tuhan ada padaku, justru kita menghindari itu, menjauhkan apa yang disebut tadi ya, mudah mengadili, mudah menghakimi orang lain, kita tinggalkan. Dan biarlah roh Allah yang ada pada diri kita sungguh memimpin apa yang mau kita katakan, kita pikirkan, maupun kita lakukan dalam keseharian kita. Lalu permenungan yang berikutnya, tadi saya juga bertanya-tanya, sumber kekuatan inspirasi Paus itu intinya dari mana sih gitu ya, sehingga ia bisa menghargai yang kecil kendati itu tumbuh dan meyakini bahwa roh Allah bekerja di sana. Ternyata saya menemukan kutipan ini, nanti bisa Anda bawa pulang ini ya. Kendati hidup seseorang itu kacau, dirusak kejahatan, narkoba atau apa saja, Allah tetap ada dalam hidupnya. Allah bisa dan harus dicari dalam setiap hidup manusia. Meskipun hidup seseorang itu seperti ladang yang dipenuhi duri dan ilalang, masih selalu ada ruang di mana benih yang baik bisa tumbuh. Kita mesti percaya pada Allah. Itu kutipan dari Paus Fransiskus. Ya, kita diundang, kalau memang roh Allah itu ada padaku, begitu ya, untuk masuk dalam ceruk carut marut kehidupan ini, apapun itu adanya. Kalaulah itu memang yang muncul hanyalah mungkin bunga kecil atau tunas kecil, nggak kelihatan dari ujung sana mungkin ya, apalagi dari balkon itu ya, pastilah roh Allah ada di situ, bekerja di sana. Jangan sampai kita menghalang-halangi yang kecil yang sedang bertumbuh ini. Kalau kita menghalang-halangi dengan cara hidup kita yang mengadili, mudah menghakimi, atau kata orang Palembang itu ngato-ngatoi begitu ya, berarti tidak ngerti roh apa yang ada pada diri kita.
Maka saudaraku terkasih, kalau memang roh Allah itu ada pada diri kita gitu ya, undangannya adalah yaitu ya mencari dan menemukan gitu ya di ruang-ruang kehidupan kita sehari-hari yang bagi orang lain mungkin menganggap Allah mustahil ada di sana atau Allah mustahil bekerja di sana. Tapi bagi kita masih mau melihat sungguh Allah punya kehendak di sesuatu yang sederhana itu, di sesuatu yang mungkin tampak bagi kita compang-camping atau kurang menarik. Nah, jatah kita adalah berani menghargai, berani mengagumi yang kecil tadi dan merangkulnya menjadi salah satu bagian dari hidup kita, lalu membiarkannya tumbuh, berkembang dan berbuah, dan kita berjalan bersama. Karena pada intinya ya, kalau kita mengakui roh Allah ada pada diri kita, pada dasarnya secara manusiawi setiap manusia adalah rapuh, lemah dan berdosa, dan kita sedang bertumbuh di dalam roh Allah sendiri, dan itu membutuhkan keterbukaan. Maka saudaraku terkasih, inti dari permenungan ini adalah satu hal ya. Mari bersama Yesus kita katakan, ya, roh Allah ada padaku. Dan ya, saya mau belajar menemukan Dia dalam setiap situasi hidupku, termasuk dalam hal-hal kecil yang bagi orang lain kurang menarik tadi. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, setelah kita merenungkan sabda Allah, kini marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku terkasih, kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum papa. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja umat Allah, semoga umat Allah mempunyai perhatian dan cinta kasih kepada sesama yang menderita, semakin tulus dan tanpa pamrih, sehingga hidupnya selaras dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga masyarakat kita selalu peka terhadap keprihatinan kemanusiaan secara lebih luas dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Semoga di dalam masyarakat kami tumbuh kesadaran akan pentingnya kerukunan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan di zaman ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, semoga para orang tua diterangi oleh sabda Tuhan dan iman mereka semakin diteguhkan, agar dengan tekun dan setia mengusahakan dan memilih lingkungan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Semoga masa depan mereka dan bumi seisinya semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga hati kami terbuka, agar kami semakin meyakini penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan mampu melaksanakan tugas perutusan kami dengan penuh tanggung jawab. Kami mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon kehadiran Roh Kudus untuk Sinode Keuskupan Agung Palembang dengan bersama-sama mendoakan doa Ad Sumus Sancte Spiritus. Marilah berdoa. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman terdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa yang maha baik, atas nama-Mu kami berkumpul. Dengarkanlah doa-doa permohonan kami dan bersabdalah dengan kekuasaan-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan ini yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur, karena boleh mengalami pemenuhan janji keselamatan-Mu dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu pula, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, kasihanilah. Anak domba Allah. Saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka aku selesai.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini,
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sabda-Mu, terutama dalam membangun persekutuan dan pertobatan, sehingga terwujudlah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, sampai kami menerima kepenuhannya di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jadwal misa dan petugas liturgi hari Minggu biasa keempat. Misa hari Sabtu tanggal 29 Januari pukul 6 sore. Lektor Dr. Swani, Pemazmur Agustinus Sugiyarno. Petugas tata laksana dan kur, Priskat dan Waberkat Sanfrades, Organis Yuli Wijaya. Misa hari Minggu tanggal 30 Januari pukul 7 pagi. Lektor Christian Yudia, Pemazmur Crescentia Berta, petugas tata laksana dan kur, Remaka dan OMK, Organis Yohan. Berikut adalah jadwal untuk baptisan kanak-kanak. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis tanggal 20 Februari mulai pukul 4 sore di Balai Paroki, yang dilanjutkan dengan geladi bersih di gereja. Pelaksanaan baptisan tanggal 27 Februari pukul 5 sore. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat dan dikembalikan 1 minggu sebelum rekoleksi. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. A. Pasangan Benediktus Bayu Kambuna Joyo Kusumo, putra dari Yosep Maria Amir Sucipto Joyo Kusumo dan Maria Goreti Suprihatin, dari lingkungan Anak Teresia, Paroki Katedral Santa Maria, Palembang. Dengan Francisca Romana Yesi, putri dari Kurnain Halim dan Simar, warga lingkungan Santo Petrus II. Rencana perkawinan tanggal 30 Januari 2022 di Gereja Sanfrades. B. Pasangan Georgius Genial Sugianto, putra dari Martinus Heri Sugianto dan Bernadetta Lydia Christina Tandri, dari lingkungan Santo Vincentius A. Paulo, Paroki Santa Maria Tak Bercela, Surabaya. Dengan B. Tri Adianti Setiawan, putri dari Ignatius Hendro Setiawan dan Bernardin Gunarti Hadiat Mojo, warga lingkungan Santo Benediktus. Rencana perkawinan tanggal 5 Februari 2022 di Gereja Sanfrades. C. Pasangan Franciscus Vio Wibowo, putra dari Paulus Handoko Wibowo dan Helena Ferawati Suciadi, warga lingkungan Santa Clara, dengan Filomena Viola Cynthia, putri dari Hasan dan Marlina Cynthia, dari Paroki Santo Yosep, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 11 Februari 2022 di Gereja Sanfrades. D. Pasangan Leonardus Arianto, putra dari Yosep Maria Budiono dan Teresia Suyanti, warga lingkungan Santo Yakobus,
dengan Francisca Yulita Permatasari, putri dari Ignatius Sukiman, dan Maria Angelina Siti Nurhaini, warga lingkungan Santo Franciscus Xaverius. Rencana perkawinan tanggal 12 Februari 2022 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Saudara-saudari yang terkasih, selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Tetap setia menjalankan 5M, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Selamat malam dan selamat bermalam minggu. Yang kami hormati dan kami cintai Romo Elis Handoko SIY, dan yang kami kasihi seluruh umat paroki San Frades. Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya mewakili tim formatur ingin mengucapkan banyak terima kasih pada Romo, DPP San Frades, dan seluruh umat paroki San Frades yang telah memberikan dukungan sehingga pesta reksa pastoral paroki kita, yaitu pemilihan umum Ketua DPP San Frades yang baru periode 2022-2024 telah terlaksana dengan baik dan lancar pada hari Minggu lalu 16 Januari 2022. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, dari 18 lingkungan yang ada di paroki kita yang terdiri dari 803 kepala keluarga terdaftar, puji Tuhan sebanyak 63,39%, sekali lagi 63,39% ikut berpartisipasi sebagai pemilih. Dan yang luar biasanya, ada beberapa lingkungan yang bahkan jumlah partisipan pemilihnya mencapai lebih dari 80%. Maka sepertinya tidak berlebihan, kami tim formatur memberikan apresiasi dan terima kasih pada 3 lingkungan dengan jumlah partisipan pemilih terbanyak. Lingkungan Maria dengan jumlah partisipan sebanyak 88%. Diikuti lingkungan Yosef sebanyak 86%. Dan lingkungan Antonius sebanyak 80% pemilih. Seusai pemilih kemarin, banyak yang bertanya kepada kami, Pak, jadi siapa pemenangnya? Dan kami menjawab, yang menang adalah lingkungan Maria, karena jumlah partisipannya yang terbanyak. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kalau pada IFUT kali ini jumlah partisipan pemilih sebanyak 63,39%, maka kami yakin pada periode berikutnya jumlah partisipan pemilih diharapkan bisa tembus 80% lebih. Amin. Baiklah, Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, pada kesempatan ini kami menyampaikan hasil final IFUT kemarin dalam bentuk presentase, di mana kandidat nomor urut 1 meraih sebesar 70,2% suara, dan kandidat nomor urut 2 meraih sebesar 29,8% suara. Sekali lagi, kandidat nomor urut 1 meraih sebesar 70,2% suara, dan kandidat nomor urut 2 meraih sebesar
29,8% suara. Maka dapat disimpulkan yang menjadi pemenang dalam e-vote kali ini adalah umat paroki San Frades Palembang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Saudaraku terkasih, terima kasih untuk partisipasi kita semua dalam perayaan Ekaristi ini, dalam kebersamaan kita di Ekaristi ini. Dan selamat sudah memiliki Ketua DPP yang baru, semoga semakin melayani dengan lebih baik. Maka mari kita hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah.